Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita ya di video kali ini masih berhubungan dengan mata kuliah SIM kita ya, atau Sistem Informasi Manajemen. Yang mana di video sebelumnya kita sudah sedikit banyaknya membahas apa itu sistem, ya, apa itu manajemen, apa itu informasi, kemudian konsep dari sistem dan informasi itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi di video kali ini tentang tahap perkembangannya sebuah sistem informasi yang basisnya itu ke komputer, terutama di bidang bisnis ya, yang bisa kita lihat dalam penerapannya. Yang pertama di sini dari segi elektronik data processing-nya ya, atau kita kenal dengan sistem informasi akuntansi, yang mana penggunaan di tahap perkembangan di sebuah sistem SIA atau sistem informasi akuntansi dalam pelaksanaan aplikasi akuntansinya. Aplikasi ini biasanya ditandai dengan pengolahan data yang memang tarafnya agak sedikit tinggi ya, dalam segi pengumpulan data yang mana bisa menjelaskan tentang sebuah perusahaan itu. Kemudian bisa mengubah data juga ya menjadi sebuah katakanlah informasi ya, kemudian bisa juga untuk menyediakan sebuah informasi itu bagi pemakai di dalam maupun di luar organisasi ataupun perusahaannya. Oke, saya next dulu. Nah, yang kedua di sini adalah sistem informasi manajemennya, di bidang manajemennya ya, seperti saat ini yang kita sudah bahas dan kita singgung juga ya di video kita sebelumnya. Untuk sistem informasi manajemen ya, yang mana sistemnya itu memang basis komputer, dia bisanya menyediakan memang informasi itu bagi pemakai dengan kebutuhan yang sama ya. Kemudian integrasi dari segi orangnya ataupun mesin ya sebagai guna ya untuk menyediakan sebuah informasi itu untuk memang mendukung daripada fungsi segi operasional manajemen ya, dan juga dalam suatu pengambilan keputusan bagi sebuah organisasi maupun dalam perusahaannya. Kemudian elemennya terdiri dari apa saja kira-kira ya dari segi sistem informasi manajemennya ya. Elemennya yang pertama itu terdiri dari hardware-nya ya, kemudian software-nya, prosedurnya seperti apa, kemudian adanya database, bahkan adanya kita membutuhkan modelnya itu maunya seperti apa. Ini adalah elemen yang menghubungkan daripada sebuah sistem informasi manajemen tadi ya, dari segi elemennya. Kemudian tujuannya untuk apa ya? Nah, tujuannya dari segi sistem informasi manajemen ini adalah untuk memenuhi sebuah kebutuhan informasi yang memang umumnya itu semua manajer dalam sebuah perusahaan ataupun dalam sebuah sub daripada unit perusahaan ataupun organisasi dari segi perusahaannya. Ya, memang untuk memenuhi kebutuhan dari segi umumnya ya, memang tujuan dari sebuah informasi tujuannya memang untuk mengambil sebuah ataupun menyimpulkan sebuah keputusan untuk bisa bertindak di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi ya. Dengan adanya sebuah sistem tadi ya pastinya untuk lebih baik lagi tentunya. Kemudian yang ketiga itu adanya sistem penunjang keputusan atau kita kenal dengan SPK ya. Nah, di sini bisa dikatakan juga untuk SPK-nya memang dia sebuah sistem komputer yang mana interaktif, yang bisa membantu pembuatan sebuah keputusan itu dalam menggunakan ataupun memanfaatkan sebuah data ataupun model ya untuk memecahkan suatu masalah yang memang tidak bisa terukur ataupun tidak bisa kita tebak gitu. Maka kita membutuhkan yang namanya sistem penunjang keputusan dari segi aplikasi dan lain sebagainya ya. Tujuannya untuk memang dengan adanya memanfaatkan data ataupun model itu untuk memecahkan sebuah masalah yang memang tidak bisa kita perhitungkan secara manual, katakan seperti itu ya. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya adalah untuk memberikan sebuah ya, dukungan tentunya ya dalam penunjang keputusan ya pada masalah yang memang tidak terstruktur katakanlah ya, dan juga bisa memberikan sebuah dukungan dalam pembuatan keputusan tentunya bagi manajer ya pada semua
tingkatan lah ya untuk membantu integrasi antar tingkat tentunya ya, satu dengan yang lainnya, misalkan dalam kinerja pegawai atau lain sebagainya lah ya, banyak yang bisa kita tidak bisa memang terukur secara perhitungan secara manual gitu, misalkan dari segi kinerjanya kita mau lihat tolak ukurnya apa dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan efektivitas dari manajernya ya dalam pembuatan keputusan dan juga bukan hanya peningkatan daripada efisiennya saja ya. Terus nah di sini ada siklusnya ya, ada hubungannya dengan pengolahan data tadi. Nah, siklusnya sudah disinggung di video sebelumnya. Adanya apa kalau kita bicara tentang pengolahan data itu sendiri, pasti dia ada hubungannya dengan input, output dan output gitu ya. Ada input, proses dan output. Nah, inputnya apa ya? Inputnya itu bisa berupa data. Kemudian prosesnya itu seperti apa? Pengolahannya. Kalau tadi kita gambarkan dalam bentuk apa ya? Pengolahan dari segi komputernya ya, kita bisa lihat inputnya, ada prosesnya itu terdiri dari CPU dan lain sebagainya, adanya memori dan lain sebagainya, hasilnya outputnya berupa apa ya, dalam bentuk printnya ya, dalam hasilnya itu dokumennya dan lain sebagainya. Nah, di sini juga sama, inputnya adalah data, prosesnya adalah sebuah pengolahan, kemudian outputnya itu nanti akan menghasilkan yang namanya sebuah informasi. Nah, di sini dijelaskan ya. Data ini dia merupakan sekumpulan kejadian yang memang bisa diangkat dari satu kenyataan fakta ya atau real katakanlah ya, bukan hoax ya dan lain sebagainya ya. Jadi data itu memang kumpulan kejadian yang memang dari suatu kejadian yang nyata ataupun faktanya ada gitu, realnya ada. Kemudian untuk pengolahan itu sendiri dia lebih ke manipulasi daripada data itu sendiri ya, dalam bentuk yang memang katakanlah lebih bisa berguna dalam dengan adanya pengolahan ya, dari segi prosesnya yang memang lebih berarti juga nanti ya untuk bisa dimanfaatkan. Nah, outputnya berupa apa? Berupa informasi. Informasinya seperti apa? Nah, informasinya bisa dikatakan hasil dari sebuah kegiatan dari segi pengolahan data yang kita dapatkan dari sumber kejadian yang nyata tadi, sehingga memberikan memang bentuk itu bentuk yang memang lebih berarti dari satu kejadian tadi ya, datanya contohnya misalkan dalam bentuk dokumen atau apa, sehingga kita proses hasilnya baru akan menghasilkan apa. Sama halnya seperti kita kuliah gitu ya, kita kuliah dosen memberikan materi gitu kan, kemudian dosen memberikan ujian. Nah, nanti prosesnya mahasiswa ngapain? Mengerjakan daripada ujian itu sendiri ya. Nah, outputnya berupa apa? Ya outputnya berupa jawaban kalian ya, hasilnya berupa jawaban kalian. Keluarannya seperti apa? Nanti kalian akan mendapatkan nilai. Artinya antara input, proses, dan output itu akan selalu berhubungan. Nanti akan kembali lagi ya, dan balik lagi. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya dari segi siklus pengolahan datanya. Kemudian di sini kita juga bisa lihat ya dalam pengembangan siklus pengolahan data ya, dari siklusnya. Kalau kita lihat dari siklusnya, yang pertama itu adalah organisasinya ya, harus ada dulu organisasinya ya. Kemudian barulah ada penginputan. Kalau sudah ada organisasi, ada inputan. Nah, kemudian baru adanya proses ya, adanya output ya, kemudian diproses itu ada timbal balik storage-nya antara proses dengan storage-nya. Selalu ada timbal balik, baru keluarlah output. Kalau sudah output baru bisa didistribusikan. Outputnya berupa informasinya, baru kita distribusikan. Nah, di sini ada penjelasan juga. Nah, di tahap organisasi, katakanlah di sini tahap yang memang berhubungan dengan sebuah proses dari pengumpulan datanya itu sendiri ya. Kemudian di tahap inputan itu akan menimbulkan proses pemasukan data ke dalam sebuah komputer ya lewat alat inputan, misalkan berupa keyboardnya ya, katakanlah keyboard dari komputer kita. Kemudian
di tahap selanjutnya itu ada proses. Nah, di tahap proses ini di mana pengolahan dari data yang memang sudah kita ketik atau kita input ya, kita masukkan ya ke dalam yang sudah kita masukkan atau kita input, nanti dilakukanlah oleh alat prosesnya. Ya, ada alat prosesnya ya dalam sebuah komputer. Nah, di outputnya ya, di outputnya nanti akan ada tahap apa lagi di sini? Maka di tahap output adanya tahap proses yang bisa memang menghasilkan output itu dari hasil pengolahan data yang alat inputannya. Kalau misalkan dalam bentuk printernya nanti kelihatan hasil print out itu seperti apa. Nah, itu adalah keluaran dari outputnya. Kemudian itu kan sudah menghasilkan sebuah informasi ya, dan kita input, kemudian diproses sama komputer, kemudian kita outputkan dalam printer, maka akan hasilnya keluar dalam bentuk informasi. Ya, kemudian kalau sudah dalam bentuk informasi outputnya sudah kita dapatkan, di tahap distribusi, maka disinilah tahap penyebaran output ke pihak-pihak yang membutuhkan dari segi informasinya. Ya, contohnya misalkan kayak dilakukan adanya rapat, misalkan ya sudah bagian operasionalnya mereka membuat suratnya ya, diketik, diinput, oh ya jam sekian ya, tanggal sekian, di ruangan mana, nanti akan diadakan rapat meeting misalkan. Ya sudah, nanti di print baru didistribusikan atau disebarkan ke para pegawainya ya. Terus storage ya. Nah, kalau storage ini memang tahap hanya tahap proses rekaman ya, rekaman hasil dari segi hasil pengolahan yang memang bisa disimpan bukan hanya ke dalam juga, tapi bisa di luar dalam bentuk misalkan kita tahu flash disk gitu ya, salah satunya, ataupun disket dan lain sebagainya ya. Nah, contoh dari sistem pengolahan data di sini kita coba ambil ya, di sini sistem pada pemasaran ya, atau kita bisa lihat dari segi sistem informasi akuntansi ya, yang mana di sini memang merupakan sebuah sistem yang paling banyak digunakan ya dalam proses data ya dan juga transaksi, gunanya untuk memang menyediakan sebuah informasi yang diperlukan si usernya ya, untuk merencanakan tadi ya dari segi manajemennya, kemudian mengendalikan dan juga mengoperasikan bisnisnya. Nah, untuk menghasilkan sebuah informasi, maka sistem informasi akuntansi itu sendiri mereka akan melakukan dari sini misalkan mengumpulkan transaksi dan data-data lain ya, untuk memasukkan ke dalam sebuah sistem informasi akuntansinya, kemudian akan menghasilkan pemrosesan data. Kemudian kalau sudah diproses maka disimpan datanya ya untuk masa yang akan datang, baik dalam internal maupun eksternalnya. Eksternalnya tadi misalkan flash disk, kalau internalnya misalkan dalam memorinya ya. Kemudian menyediakan informasi yang memang diperlukan dengan bisa menghasilkan sebuah laporan ya, yang memungkinkan kalau kita bicara ke sistemnya nanti untuk query-nya ya. Kalau misalkan kita bicara secara ininya ya dalam manajemennya untuk keperluan dari segi laporannya, kurang lebih seperti itu ya. Dan yang terakhir itu untuk mengendalikan proses sehingga informasi yang dihasilkan itu nanti bisa akurat dan bisa kita percaya atau bisa dapat dipercaya. Oke. Kemudian di sini sedikit lagi ya singgungan tentang sistem informasi manajemennya. Coba kita lihat ya, what is SIM katanya ya. Nah, di sini sistem informasi ya, memang tadi sudah dijelaskan juga di video sebelumnya juga sudah dijelaskan, suatu komponen yang memang saling berhubungan ya, yang bisa mengumpulkan atau mendapatkan kembali ya dengan melalui pemrosesan, penyimpanan, kemudian barulah pendistribusian itu tadi ya, pendistribusian informasi untuk mendukung dari segi pengambilan keputusan ya, dan juga mengendalikan dalam sebuah organisasinya. Di sini ada bentuknya tadi ya, input, proses, outputnya akan terlihat ya. Kemudian SIM ini juga suatu sistem yang memang menyediakan kepada pengelola organisasi ya dari segi data maupun informasi yang ada hubungannya dengan tugas-tugas dari sebuah organisasi ataupun perusahaannya ya. Nah, ini juga dikatakan tadi, ini sudah ada sebenarnya di video sebelumnya ya, cuma kita ingatkan kembali, memang
SIM ini memang tak luput dari yang namanya jaringan ya, jaringan prosedur dari segi pengolahan data tentunya yang memang dikembangkan dalam sebuah organisasi, kemudian disatukan lagi ya apabila memang dibutuhkan ya. Jadi dengan maksud nanti akan memberikan data itu kepada manajemen setiap waktu yang memang diperlukan. Ya, baik data maupun yang sifatnya internal maupun yang sifatnya juga bisa eksternal. Dasarnya itu untuk apa? Dasarnya untuk tujuannya adalah pengambilan keputusan untuk mencapai sebuah tujuan daripada organisasi ataupun dalam perusahaannya. Nah, kita next. Nah, kemudian manfaatnya apa ya yang bisa kita dapatkan ya dengan adanya SIM? Yang pertama yaitu adanya pusat penyimpanan data ataupun setidaknya bisa dikoordinasikan sehingga memungkinkan kombinasi dari butir data kita itu tersimpan dengan baik gitu ya, apa yang sudah kita dapatkan yang memang kita manfaatkan dan nanti bisa kita kelolakan lagi ya dengan inputan-inputan yang baru nanti akan dikelolakan lagi sehingga nanti menghasilkan sesuatu baru ya, baru kita distribusikan. Kemudian tidak memerlukan banyak data ya untuk setiap manajer, namun cukup memusatkannya itu memang pada data gitu ya. Kemudian dengan adanya SIM tadi bisa meningkatkan efisien karena memang sudah adanya otomatisasi tentunya ya dengan memanfaatkan sebuah sistem informasi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah bentuk evaluasinya ya sudah ada di video kita sebelumnya. Nah, perkembangannya juga ya bisa kita lihat di sini adanya problem ya, kemudian ada kita diskusikan ya, baru nanti problemnya itu kita cari atau kita pecahkan masalahnya ya. Semuanya kita dapatkan untuk berdiskusi di sini dari mana? Ya dari poin yang ada di sebelahnya ya, mulai dari datanya ya, manajemen sistemnya ya, DSS atau SPK-nya ya, dan lain sebagainya. Nanti barulah kita pecahkan sehingga menghasilkan solusi tentunya ya. Spesialis dari segi informasi itu biasanya siapa saja. Nah, di sini ada sistem analis yang memang berperan ya dari segi informasi. Ini adalah orang-orang kepercayaan yang bisa memegang data ataupun mendapat data yang memang akurat biasanya. Kemudian database administrator ya, network spesialis, adanya programmer, kemudian sampai operator ya. Nah, kalau kita bedakan di sini antara data yang dengan informasi, kalau kita mengartikan secara garis besar mungkin hampir sama ya, tapi kenyataannya itu memang berbeda ya. Di sini kita lihat ya, untuk data deskripsi itu tentang sesuatu kejadian nyata ya, ataupun tentang benda, atau juga bisa dari aktivitas dan transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada si pemakai. Ini adalah segi data yang mana nanti kita transformasikan sehingga menghasilkan sebuah informasi. Nah, informasinya apa? Informasinya adalah data yang tadi sudah diolah ya, menjadi bentuk yang tadinya tidak berarti sehingga menjadi memiliki arti bagi si penerimanya ya, dan bermanfaat bagi si pengambil keputusannya ya saat ini ataupun saat mendatang ya. Jadi dengan ada data mentah kita olah menjadi sebuah informasi yang lebih akurat lagi. Itu kurang lebihnya seperti itu. Oke, untuk video kali ini saya rasa cukup dulu. Kita berjumpa lagi nanti di next video ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.